Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini baru bangun tidur guys. Ini hari ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Februari tahun 2023 guys. Karena rutinitas saya masih seperti biasa guys. Pagi bangun, sholat subuh, terus jogging, habis jogging ya olahraga aja, jadi nggak ada kegiatan karena saya masih masa pemulihan ya. Nah, saya tuh bersyukur, untung saya tuh sembuh gitu. Andaikan seperti orang lain yang sakit lama bertahun-tahun sampai nggak bisa apa-apa, kencing di tempat, berak di tempat gitu ya, Masya Allah, jangan sampai guys. Ya memang semua sakit tuh akibat pola hidup kita sendiri. Saya nggak pernah nyalahkan orang lain, nggak pernah nyalahkan keadaan. Ini salah saya sendiri. Mungkin dulunya terlalu banyak makan enak, terlalu banyak makan makanan yang berlemak gitu ya. Ini tadi ada kabar bersejarah dalam hidup saya guys. Jadi sementara saya di kampung sakit stroke ya, dan sekarang alhamdulillah udah sembuh, cuma masih dalam masa pemulihan. Jadi saya masih nganggur total, belum bisa menghasilkan uang, belum kerja, belum apa-apa. Dan istri saya itu membantu saya bekerja di luar negeri gitu. Dan alhamdulillah hari ini saya dapat surat dari Pengadilan Agama kelas 1B Ngawi. Pengadilan Agama Ngawi kelas 1B guys. Nih, saya baca ya. Istri saya menggugat cerai guys. Ya memang gak usah dipikirin. Hidup itu memang bertemu dan berpisah guys. Saya tuh lega, hati saya tuh besar guys. Kalau memang saya berjodoh sama istri saya cuma segitu ya, ya udah, ya memang jodohnya segitu. Dari tulisannya Allah memang harus segitu jodohnya. Nggak usah disesali, nggak usah ditangisi gitu. Cuma bedanya itu, maksud saya tuh gini, cuma pas digugat cerai itu kok saya dalam keadaan sakit gitu. Mbok ya dulu waktu saya masih sehat, duit saya masih ratusan juta, masih banyak gitu. Order saya masih rame, proyek saya masih rame gitu, digugat. Jadi saya udah hidup dengan istri saya tuh dari 2005 guys. Saya menikah 2005 dan punya dua anak. Dua anak itu yang satunya kelas 2 SMA dan yang satu kelas TK. Jadi jaraknya 10 tahun ya. Yang satu umurnya 16 tahun, yang satu 6 tahun. Dan ini nanti saya akan rahasiakan dulu buat anak saya. Jadi anak saya jangan sampai tahu ya kalau ibunya menggugat cerai bapaknya, karena udah lama nggak kerja guys. Pokoknya bermasalah tuh dari 2020 tuh. Nah, corona itu kan pulang. Terus di situ kan nggak ada penghasilan, Ya udah, makannya ya sedapatnya aja. Pokoknya ya memang saya akui dia di gugatan dia itu memberi hasil, saya memberi hasil dia tuh cuma 1 juta sebulan. Tulisannya bener, saya nggak pernah menyangkal. Ya memang seluruh dunia kayaknya, kalau bukan seluruh Indonesia doang, seluruh dunia yang terkena imbas corona semua kehilangan pekerjaan. Nggak apa-apa. Dan ketika saya dibantu oleh istri saya,
Itu soalnya yang sudah-sudah itu orang sekampung saya tuh kalau sudah dibantu istrinya kerja di luar negeri itu pasti menggugat cerai. Dan saya tuh sebenarnya eh, di awal-awal udah kelihatan, loh saya saya dibantu istri saya nanti jangan-jangan kayak teman-teman saya gitu loh. Nggak taunya udah 3 tahun ini harusnya finish kontrak ya. Finish kontrak itu bulan 9 kemarin dan saya stroke-nya itu bulan 8 guys. Bulan 8 masih stroke. Nah, malah diperpanjang sama dia. Padahal saya nggak tanda tangan. Awal juga saya nggak tanda tangan. Waktu itu tahun 2020 dia berangkat ke Taiwan itu saya masih di Jakarta guys, masih nge-grab. Karena usaha interior saya ambruk ya, sepi, nggak pernah ada proyek, nggak pernah ada kerjaan. Terus saya ngojek, istri saya tahu, dan istri saya pulangin supaya hasilnya cukup buat makan gitu. Nah ternyata ngojek ya tahu sendiri kan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang buat bayar kontrakan, buat ini itu. Pokoknya yang pernah merantau tahulah, kecuali yang nggak pernah merantau, yang warisannya banyak, orang tuanya kaya, itu nggak pernah tahu. Tapi kalau jiwa perantau pasti tahu. Nah singkat cerita kayak gitu, akhirnya pulang kampung. Terus alhamdulillahnya rumah saya ini udah jadi. Saya bangun ini tahun 2014. Dan saya tuh kerasanya tuh kemarin udah ada 1 bulan. Rumah saya tuh bocor semua kan ya. Lihat di uploadan saya yang kemarin-kemarin ya. Bocor saya liatin, banjir saya liatin tuh. Itu dikasih tahu sama orang tua saya, ibu saya, kan yang istilahnya yang masakin anak-anak saya kan ibu saya, karena saya masih dalam keadaan sakit guys. Jadi komunikasi sama saya itu udah putus gara-gara saya sakit stroke. Minjem duit dia 5 juta nggak dikasih. Waktu itu bulan Desember 2021, jadi udah 4 bulan sakit stroke tuh minjem duit 5 juta nggak dikasih. Sampai turun minjem 1 juta nggak dikasih juga. Ya mungkin dia marah mungkin. Ya akhirnya ya gitu, gini. Itu awalnya gara-gara saya bikin kios, itu nggak ngomong sama dia. Saya pulang dari Pontianak kan, ngerjain proyek di sana. Terus saya bikin duitnya, saya bikin kios, nggak ngomong sama dia. Nah soalnya saya udah kebiasaan dari dulu tuh. Kalau apa-apa saya pikir sendiri dari muda. Dari belum nikah sama dia tuh saya udah menghidupin adik-adik saya semua, nyekolahin. Jadi udah biasa ngadepin rumah tangga lah. Jadi udah kebiasaan kayak gitu. Akhirnya saya bikin kios tuh saya pikir sendiri. Nah dia tuh buat alasan gitu loh. Kok kok saya nggak dikasih tahu gitu loh. Dia marah-marah. Akhirnya dia ngomong kok kemana-mana. Dulu bikin rumah juga saya nggak dikasih tahu gitu. Terus sekarang bikin kios saya nggak dikasih tahu lagi. Padahal kios itu kios tanahnya dia, tanahnya istri saya. Karena istri saya tuh ke Taiwan 2 kali guys. Yang pertama dapat tanah, yang kedua ini. Tapi saya legawa guys, alhamdulillah. Yang penting saat ini saya sehat. Coba kalau saya digugat cerai itu dalam keadaan stroke, ya kan? Malah nggak bisa apa-apa. Paling bisanya cuma nangis. Tapi karena saya tuh dilahirkan laki-laki, saya nggak pernah nangis guys. Saya dari dulu tuh mental saya udah kuat, udah istilahnya udah kuat lah kalau nerima hasil apapun yang menguntungkan saya atau yang merugikan saya tuh saya udah nggak apa-apa, udah kuat saya. Tapi emang kebanyakan kayak gitu guys. Perempuan kalau udah bisa nyari duit itu udah menganggap dirinya paling benar, paling pintar gitu. Ya.
Kalau bisa rumah tangga kalian semua jangan sampai cerai guys. Saya doain penonton saya, pemirsa saya, ambil hikmah dari kejadian saya guys. Kalian kan laki-laki, kalau kalian laki-laki terus waktu keadaan kalian tuh proyeknya banyak, duitnya banyak, kalian disayang. Tapi begitu kalian dapat musibah, namanya hidup kan yang nggak ada yang minta orang sakit tuh. Waktu kalian sakit terus kalian digituin sama istri kalian, marah apa enggak? Tapi pesan saya jangan marah guys. Jangan marah, memang ini caranya Allah menyayangi kita, gitu aja. Ya mungkin dia mau dikasih jodoh yang lebih baik dari saya, ataupun saya yang dikasih jodoh lebih baik dari dia, saya nggak tahu juga. Itu Allah yang tahu. Yang penting saya sehat, udah titik. Anak-anak saya sehat semua. Dan mungkin kalau memang ini kan udah kelihatan guys, saya harus bekerja ya. Tapi kalau hari ini saya kerja, saya paksakan untuk kerja, saya yakin belum kuat ya. Tangan kiri saya masih kesemutan sedikit. Nanti malah takutnya sakitnya susah untuk total gitu. Jadi ya saya terima aja deh. Saya nggak apa-apa, saya lega. Intinya untuk pemirsa saya jangan sampai nemuin istri kayak gitu ya. Saya doain kalian semua sehat walafiat. Sehat walafiat, jangan sampai sakit, kalian kerja aja. Kerja sedapatnya, karena kerja di Indonesia ya sedapatnya sehari 50.000, 60.000 atau 100.000 nggak apa-apa, dinikmatin aja. Kalau istri kalian mau kerja di luar negeri nggak usah, udah di rumah aja ngumpul sedapatnya aja, seininya aja. Karena memang hidup di sini rezekinya kecil ya kecil, tapi kalau nanti dia maksa pasti berakhir seperti saya guys. Karena perempuan itu kalau udah kerja, udah ketemu duit, udah lupa yang namanya perjuangan itu gimana, namanya belum punya rumah, pengen punya rumah itu gimana. Pokoknya udah lupa kayak gitu. Apalagi di sana godaannya banyak. Mungkin kena kenalan orang ketiga di sana, kan di sana TKI yang bebas tuh kan di sana. Kalau di Hong Kong itu Indonesia nggak mengirim TKI, ngirimnya cuma TKW ya. Tapi kalau di Taiwan itu ada TKI-nya, ada laki-lakinya gitu. Jadi mereka bisa kerja di pabrik, ketemu ataupun gimana juga nggak tahu guys. Jadi intinya itu cerita saya guys. Semoga cerita kalian lebih baik dari saya, dan semoga kalian sehat walafiat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.